Hai, apa kabar teman-teman? Nah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, ini kali ini kita akan nemui pengusaha atau pedagang gorengan teman-teman, dimana kita panggil aja Bang Obed ya. Ini bukannya di pinggir jalan ya teman-teman, di pinggir pasar, jalan raya ya teman-teman. Nah, ini beliau Bang Obednya, dia buka di salah satu tempat makanan ayam geprek. Jadi sebelahnya ada ayam geprek, dia buka di depannya. Yang unik di sini adalah beliau menggunakan kompornya yaitu dari gentong bekas ataupun drum ya teman-teman, drum bekas, drum kaleng itu ya. Nah, di sini beliau jualan tahu balik, dimana beliau bisa mendapatkan omset 900 sampai dengan 800 sampai 900 ya teman-teman. Nah, ini adalah tahu balik dengan apanya, ciri khas gentongnya. Nah, ketika saya tanya ini penggorengannya berapa menit Bang, katanya beliau itu kalau gorengnya itu isinya banyak itu bisa seperti ini, bisa sampai 6 menitan. Nah, kenapa sampai segitu banyaknya, sebegitu lamanya, kata beliau karena isinya banyak agar matangnya itu merata. Ini yang unik teman-teman, yaitu menggunakan gentong ya. Jadi ketika saya tanya udah lama Bang jualan ini, kata beliau belum lama Mas, masih 2 bulan aja. Dan beliau bilang itu untuk perharinya beliau itu habis 900 sampai 800 tahu. Jadi omsetnya bisa 900 sampai 800.000 rupiah teman-teman. Jadi satu itu dijual 1.000 ya. Di sini kata beliau itu minimal itu harus belinya itu 5.000. Nah, supaya bisa kalkulasi dengan tempat dan juga sausnya teman-teman. Nah, di sini beliau itu membeli saus khas sendiri. Pertama mau bikin sendiri katanya, cuman takut atau malas ribet, jadi beliaunya itu beli saja sausnya. Saus khusus, saus seperti saus tiram itu teman-teman. Beliau itu namanya saus apa lupa. Dan bisa juga pakai cabai. Nah, seperti inilah tampilannya teman-teman. Nah, terkadang itu banyak sekali orang minta tambah saus, tapi kalau beli 1.000 tidak dikasih sama beliau. Ya, kalau minimal itu harus belinya 15.000 baru dikasih saus tambahan. Kata beliau itu kan, ya itu kita kan beli Mas, kalau satu saus itu kan ya boleh dihitung itu 500 rupiah apa 1.000 rupiah Mas. Jadi ya kita harus kalkulasi ya. Jadi kalau untuk bersihnya itu hampir dapat 50% dari omsetnya atau 60% dari omsetnya. Lumayan ya teman-teman, per hari itu bisa dapat 500 sampai 600 ribu penghasilan bersihnya. Nah, di sini beliau jualan sendiri, belum ada karyawan karena beliaunya jualan baru 2 bulan katanya. Ini beliau kemarin tuh habis jualan dimsum karena di tempatnya itu masih belum terkenal dimsum, jadi pasarnya agak berkurang katanya. Karena udah 2 bulan tidak ada kemajuan, beliau mencoba tahu balik ini ya. Karena dilihat dari prospeknya katanya itu lebih menguntungkan karena orang-orang sudah kenal yang namanya tahu ya teman-teman. Jadi beliau itu bungkusnya itu dengan bungkus kertas seperti ini teman-teman ya, supaya kata beliau lebih hemat, karena bagaimanapun juga usaha itu harus benar-benar dihitung kata beliau. Jadi beliau ini kalau menggoreng itu bukannya itu dari jam 3 sore sampai habis katanya. Itu 3 sore, jam 10 sampai habis. Kata beliau itu rame-rame dari jam 3 sore. Itu habisnya itu biasanya itu jam 7 ataupun jam 8 itu udah habis. Kalau jam 3 sore sudah habis itu biasanya jam 7-an udah habis kalau jam 3 sore. Jadi bisa dilihat, diprediksi itu dari sore hari kata beliau.
Nah, idenya dari mana? Idenya katanya beliau ini idenya waktu browsing-browsing dan lihat-lihat aja ketika ada teman itu mau jualan kira-kira apa yang cocok, masih merambah katanya beliau. Beliau ini masih mengetes ya teman-teman, tes sana tes kemari mana yang menguntungkan gitu. Jadi kata beliau itu prospek jualan itu adalah dilihat dari 2 bulan. Dimana kalau produknya pun bagus kata beliau, tapi pembelinya nggak ada kata beliau, ya percuma katanya, karena orang belum kenal, jadi jualannya agak sulit. Makanya beliau itu jualan tahu wali ini. Nah, kebetulan di sini itu udah banyak yang kenal namanya tahu. Beliau bikin tahu wali ini. Kata beliau itu mau bikin saus tiram sendiri, tapi terlalu ribet karena beliau masih sendirian buatnya. Nah, kata beliau itu kiat-kiat untuk memulai usaha. Beliau itu bilang kalau mau mulai usaha itu Mas, kita harus lihat dalam 1 bulan bagaimana prospek dari penjualannya. Apakah banyak pembelinya atau sedikit, atau malah tidak ada peminat yang beli. Jika kita jualan seperti itu dan tidak ada pembelinya, jika kita teruskan terus menerus, katanya itu ya percuma gitu. Jadi menurut saya ya teman-teman, ini kontradiksi dengan beberapa pengusaha atau teman-teman kita yang lain. Mereka itu memprediksinya itu 3-4 bulan supaya mengenalkan dirinya sendiri dulu. Biasanya itu 3-4 bulan itu penghasilannya hanya 50-60 ribu rupiah ya teman-teman. Jadi untuk perkenalan kepada pelanggan ataupun masyarakat di sekitar, biasa mereka bilang seperti itu. Tapi berbeda dengan Mas Obed. Mas Obed punya penelitian ataupun punya riset tersendiri mungkin. Jadi beliau itu jika 2 bulan itu prospeknya sudah tidak menyenangkan atau tidak nampak, beliau akan berganti profesi. Padahal ya dibilang itu 900 ribu rupiah itu udah lumayan ya teman-teman untuk omsetnya ya. Dan kalau 400 ribu atau 600 ribu itu kan udah lumayan teman-teman satu hari. Kerjanya itu ya boleh dibilang ya nggak terlalu forsir banget ya. Karena jualan ini kan nggak ada ya yang mengengkang, dan untuk hasil seperti itu menurut saya udah lumayan. Makanya beliau ini masih diteruskan. Mungkin kalau udah nanti prospeknya menurun, mungkin bisa aja ya Mas Obed ini nanti ganti profesi lagi teman-teman. Ya kita doakan aja ya, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Mas Obednya. Ya kita doakan buat teman-teman kalau mau memulai usaha jangan pernah pantang menyerah ya, karena Mas Obednya kita harus prospek 2 bulan. Oke teman-teman, semoga video bermanfaat.